Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Pu. Dikit-dikit batuk Mas Pu. Oke. Jumpa lagi di program Bilik Kolbu, di mana sudah lama kita nggak membuat konten untuk pemirsa sekalian. Untuk kali ini kita ada semacam topik nih Pak Ustadz, soal perjodohan. Nah, di mana yang kita dengar nih, banyak sekali anak-anak muda yang tadinya itu cukup gamang tentang perjodohan, itu berhasil termotivasi oleh Pak Ustadz untuk menentukan niatnya untuk menikah gitu Pak Ustadz. Gimana itu Pak Ustadz? Anak-anak di usia 25, usia 30 tahun, bahkan lebih, itu dulu sering datang Mas Pu ke saya. Untuk apa? Untuk minta tips bagaimana caranya dapat jodoh itu. Ternyata untuk dapat jodoh itu sangat mudah. Ya, kalau kita lihat dalam kenyataan sekarang, ya, bahwasanya kenapa sih orang di usia-usia 30, usia 35, bahkan sampai usia 40 tahun, itu kayaknya yang belum nikah biasa-biasa aja tuh, nggak jadi masalah, gitu ya. Padahal kalau saya tengok itu masalah besar. Ketika orang usia 30 wanita, ya, atau bahkan sampai 40 belum menikah, ya itu sudah jadi masalah besar bagi wanita. Kalau lelaki sih punya masalah di kemudian hari kalau nikahnya terlambat. Contohnya kalau dia nikah usia 30, usia dia 50 tahun nanti itu dia punya anak mungkin baru 18 tahun atau 19 tahun. Di mana usia produktifnya menurun. Menurun akhirnya. Maka mereka yang datang itu termotivasi, kemudian tidak lama segera mendapatkan jodoh dan datang kembali itu sudah bawa permohonan mau nikah. Karena kebetulan saya dulu kan jadi petugas, suka nikahin orang tuh Mas. Ya, penghulu ya maksudnya. Penghulu ya, iya. Jadi yang datang itu setelah konsultasi beberapa orang itu ya alhamdulillah kemudian menemukan solusinya gitu ya, bagaimana bisa menikah. Pertama, apabila seseorang itu sudah memiliki keinginan, ya. Yang kedua, dia punya kesempatan, ya. Dan yang ketiga, dia punya kemampuan. Ini tiga komponen ini harus bersamaan, bersamaan datangnya. Maka tiga komponen ini kalau ada keinginan, kesempatan ada, ya, kemudian kemampuan juga ada. Tiga komponen ini kalau nyatu dalam seseorang, baik dia laki maupun perempuan, pada usia-usia 24 bagi wanita, 25 atau 26 bagi pria, itu adalah usia yang sangat ideal untuk menikah. Jadi kalau sudah lewat 24 harusnya sudah gelisah sebagai wanita. Itu juga lelaki kalau usia 26 belum punya pilihan wanita mana yang akan dipersunting, itu harusnya sudah gelisah. Apapun alasannya. Apakah dia belum punya uang, kemampuannya belum ada? Kalau dia sudah ada keinginan, kesempatan untuk menikah itu ada, kemampuannya belum, itu biasanya kemampuan itu akan menyusul. Oke, kemampuan itu bisa menyusul. Kalau keinginan kita timbul, iya, keinginannya ada, kesempatan memang kita terbuka lebar, wajah masih ganteng, belum keriput, belum ada penyakit, ya kan? Gitu. Tinggal cari uangnya.
di mana ada keinginan di situ akan ada jalannya. Ada jalan dong, gitu kan. Nah, itu urusan Allah itu ya. Maka jadi kita yang lelaki kalau usia 26 tuh harusnya udah gelisah. Kita lihat kan sekarang ini orang-orang di sekeliling saya, Mas Bu, itu banyak sekali anak-anak usia berapa? Nggak kerasa, udah 30 belum nikah. Ini berapa? 35. Wah, 40. Wah. Ya, kalau lelaki artinya Mas Bu, kalau lelaki sih masih ada toleransi walaupun usia 40 ya. Itu untuk menikah terlambat tidak begitu mengkhawatirkan. Tapi kalau wanita kan ada masa expire-nya tuh. Expire-nya itu apa aja sih Pak Ustadz? Expire itu kalau usia wanita, usia 30 pertama nih, ya, itu kan tanda-tanda baru expire. Itu udah resti, itu dia resiko tinggi untuk melahirkan. 30 itu ya? Iya dong, orang menikah itu kan pengen punya keturunan. Kalau usia 30 sudah punya resiko tinggi itu agak repot tuh. Dia melahirkan harus sesar. Naik lagi dari usia 30, usia 40 misalkan. Usia 40 ini udah deket-deket masa menopause. Bahkan tidak sedikit wanita yang usia 40 itu udah menopause. Artinya kalau menopause, keinginan menikah itu pasti bisa pudar itu sudah. Ngapain nikah? Nggak bakal punya anak kalau udah menopause. Gitu kan? Nah, kemudian siapa sih lelakinya nanti yang akan mempersunting usia 40? Tentunya bukan lagi anak muda. Kalaupun anak muda disebutnya sebagai berondong itu nanti. Artinya tidak imbang. Itu hanya untuk main-mainan aja. Apa nikmatnya? Jadi pengertiannya itu adalah risiko tinggi apabila kita itu melampaui dari usia pernikahan ideal tadi itu ya. Untuk khususnya untuk wanita. Kalau lelaki hampir tidak ada masalah kecuali masa produktivitas. Lelaki hanya itu di situ kan. Nah, kalau kita udah di atas 50 tahun otomatis produktivitasnya menurun. Sedangkan anak kita baru kecil, masih balita. Usia 18 apa. Kalau nikahnya baru 40, jangan-jangan 50 tahun baru 8 tahun kita. Nah, itu dia. Masih kecil. Kalau lelaki ada di sana Pak Ustadz ya. Nah, kira-kira apa nih yang kita dengar tadi kan bahwa banyak sekali yang termotivasi akhirnya untuk menentukan menikah segera. Apa tuh Pak Ustadz? Jadi melihat dari kendala-kendala, sebab-sebab kenapa orang terlambat menikah tadi, bahwasanya si wanita di masa-masa ideal untuk menikah dia tidak berani untuk menentukan pilihan, ya. Maka kalau dia tahu sulit untuk menentukan pilihan, maka segeralah tentukan pilihan. Kalau dia sudah bisa menentukan pilihan di usia ideal itu 24, kan tidak ada istilah pacaran sebenarnya Mas Bro. Pacaran itu merugikan. Gitu ya? Iya, kalau ta'aruf, perkenalan itu biasanya diatur di dalam satu khitbah namanya bentuknya. Khitbah itu apa sih? Ada lelaki datang ke seorang wanita untuk mengungkapkan rasa senangnya, karena khitbah itu asal kata dari khotbah. Kalau bahasa Arabnya gitu ya. Khotbah itu kan berbicara gitu. Makanya orang khutbah itu orang berbicara, berbicara baik di dalam, di atas mimbar. Kalau khitbah menyampaikan kehendak baik. Nembaklah. Dengan cara bertunangan, ya diikatlah ya dengan sesuatu pemberian kepada wanita. Itu khitbah. Di dalam khitbah itu kan bisa melihat. Dari situ ditentukan kapan kita bisa menikah.
6 bulan cukuplah ta'aruf ini untuk menjajaki ya kebiasaan-kebiasaan, latar belakang, Nah, itu kan tadi profil dan lain sebagainya. soal kerugiannya kalau kita berpacaran ya, secara apalagi secara berlebihan. Terus kemudian mereka itu terinspirasi apa nih? Kalau waktu kan sudah dijelasin bahwa kalian itu punya batasan nih, batas expired nih, ya kan? Apalagi nih yang sekiranya membuat mereka termotivasi nih? Untuk menikah itu. Ya. Ada contoh kah atau apa gitu? Artinya contoh yang paling dekat dengan manusia itu masalah libido pertama. Karena kan manusia ini nggak bisa dinafikan, Mas Bu. Kita ini dilahirkan sebagai anak keturunan cucu Adam. Yeah. Itu kita diciptakan dengan bukan sekedar akal saja, Tapi nafsu. tapi juga ada nafsu. Maka dua hal di dalam diri kita. Ini kalau nafsu ini di usia-usia tertentu itu harus disalurkan, kemudian tidak disalurkan, ini bisa bahaya. Makanya dalam aturan pernikahan tuh Mas, dalam aturan berkeluarga itu kalau wanita dipanggil oleh seorang lelaki, ya, kemudian dia menolak, itu kata Allah, malaikat dan seluruh makhluk yang bisa melaknat akan melaknat wanita itu. Artinya betapa pentingnya penyaluran libido yang Allah berikan. Makanya menikah ini itu adalah satu frame, ya, satu frame untuk membungkus ya. Yang tadinya berserakan, nafsu yang berserakan, nggak boleh main jajan sana sini. Makanya timbul HIV, AIDS dan lain sebagainya. Kerugiannya jauh sekali. Maka dengan timbulnya pernikahan yang disahkan, ya, pasangan yang halal itu akan menimbulkan, dampaknya itu akan keluar berbagai macam kebaikan, keberkahan. Ya, baik laki maupun wanita. Maka wanita nih, kalau belum punya suami, ya, dia tidak akan mungkin dia berhayal pengen punya anak kalau nggak punya suami. Iya, apa sih rasanya menimang anak? Karena idaman seorang wanita itu dia punya anak. Tidak mungkin dong dia punya anak tanpa menikah. Orang yang menikah aja bisa jadi nggak punya anak sampai ngadopsi dan sebagainya. Betul. Apalagi kalau belum menikah, maka harus menikah ini harus ditanamkan menikah. Ini bagi wanita, dia akan merasakan betapa nikmatnya menimang anak. Ya, kemudian juga di dalam kehidupan ini tidak dingin, atau selain tidak dingin, tidak sepi. Di situ punya harapan yang besar dalam kehidupan berkeluarga. Harapannya? Di situ ada seninya di dalam berkeluarga, gitu kan Mas Bu? Iya. Ada lagi Pak Ustadz? Kira-kira Pak Ustadz? Ya, yang memotivasi orang untuk menikah. Ya. Masih. Bagaimana yang lelaki? Yang lelaki ini ketika dia sudah menikah nih, ya, dia kalau punya penghasilan itu pasti penghasilannya terarah tuh. Terarah. Makanya kalau orang bujangan kerja berapapun hasilnya biasanya nggak jadi apa-apa tuh. Iya. Karena begaul sana, begaul sini. Kita sebagai lelaki seneng dong. Wih, duitnya banyak, bos. Mana bos? Oh, udah keluar semua tuh kalau kita dipanggil bos. Ini kalau kita membujang selamanya begitu. Selamanya kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita punya keluarga, punya istri, kemudian kita berangsur kemudian punya anak, fokus itu tuh ya. Ada harapan-harapan. Nah, apa yang kita cari kemudian akan berwujud sesuatu yang berkah, berkembang menjadi lebih baik. Kita pakai untuk anak sekolah akhirnya menjadi pintar, menumbuhkan, menimbulkan ada generasi-generasi baru yang cemerlang yang bisa diharapkan oleh bangsa dan lain sebagainya. Jadi harapan di dalam orang yang sudah berkeluarga itu harapannya lebih besar dalam kehidupan. Selebihnya lagi Mas Bu, ini kalau kita nggak punya jodoh nih, nggak punya pasangan hidup nih, yang laki
Gimana kalau kita udah usia 50, udah 60, udah sakit-sakitan tuh. Sakit. Kita minta tolong sama siapa? Mau ngerikin lah kira-kira gitu. Oh, kita mau ngerikin sama ibu kita. Kalau kita udah 60 tahun, ibu kita umur berapa? Betul. Mau minta tolong sama adik kita mungkin sudah berkeluarga. Nah, begitu juga yang wanita. Bagaimana nih wanita berkeluh kesah kepada siapa kalau nggak ada punya suami? Nah, maka di dalam berkeluarga merajut rumah tangga itu adalah yang disebut teman hidup ya. Suatu kehidupan baru bagi kita yang masih menjomblo. Jadi kalau kita masih sendiri, cepatlah perubahan ketika usia ideal itu sudah ada pada kita. Karena kalau kita sudah melewati masa ideal kita, khawatirnya yang wanita udah expire, udah nggak kepake tuh, sulit kali pakai lagi. Kalau lelaki mungkin masa expire-nya itu ya masih relatif lah ya. Yang lebih khawatir lagi kalau yang wanita. Baik Pak Ustadz, ini untuk menjaga usia ideal itu apa sih kira-kira tipsnya dari Pak Ustadz nih? Iya. Untuk menjaga usia ideal kita supaya nggak terlewat lah ya. Betul, ya. betul. Jangan tahu-tahu, saya usia udah 50 baru sadar, gitu ya. Nah, jadi saya bawa satu inspirasi begini. Ada seorang murid bertanya kepada guru, "Wahai guru, bagaimana untuk menjalani hidup ini supaya saya ada di dalam keberuntungan dalam hidup ini?" Karena kalau saya tidak mengambil pelajaran dalam kehidupan ini, niscaya saya tidak akan bisa menjadi orang yang beruntung. Artinya tidak bisa menjaga waktu itulah tadi, waktu ideal tadi. Maka sang guru berkata begini, "Wahai muridku, ya, masuklah engkau ke dalam satu kebun bunga. Ya. Masuklah ke kebun bunga, maka kau akan dapati berbagai macam bunga dengan berbagai macam warna dan bentuk, nama dan lain sebagainya bunga itu. Namun jangan sampai kau lewati taman bunga itu kecuali kau harus ambil salah satu di antara bunga yang menurutmu terbaik bagi dirimu." Nah, jalan si murid masuklah dia. Jalan, dia lihat bunga melati harum. Di depannya ada bunga Kamboja, warna kuning, warna merah, dilihat cantik ya. Lebih cantik. Ke depan lagi ada bunga lembayung lagi. Ke depan lagi ada, pokoknya berbagai macam bunga dia lewati. Maka setelah dia lewati semua bunga-bunga yang cantik-cantik itu, tidak sadar Mas Bu, dia sudah di ambang pintu keluar. Nah, begitu dia berada di ambang pintu keluar dari kebun itu, dia baru sadar, saya tidak mendapatkan satu pun bunga yang saya tengok tadi. Maka kemudian dia bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, saya lewati kebun bunga itu begitu saja. Saya temui yang cantik-cantik, tapi tidak satu pun yang saya petik." Maka sang guru kemudian berkata, "Itulah gambaran hidup, wahai muridku. Kenapa? Apabila kau sudah lewati masa hidupmu, kau tidak akan mampu balik lagi. Betul. Maka selagi kamu memiliki kesempatan, ya, kemampuan untuk memetik bunga itu, maka petiklah, tetapkanlah." Kalau kita ambil satu pelajaran ya, dari Al-Quran, dari Allah, katakan begini, "Fa idza azamta fatawakkal Allah." Kalau kamu sudah tentukan, sudah tekad, bulatkan keinginanmu, harapanmu pada satu pilihan, maka tentukanlah. Fatawakkal Allah, kemudian terserah. Setelah itu pasrahkan kepada Allah, karena segala sesuatu datangnya dari Allah. Jadi kalau kita gamang seperti seorang murid yang dia memperhatikan bunga yang cantik, akhirnya dia terlena, lupa untuk memetik bunga mana yang harus dia. Karena kenapa?
ke depan masih ada lagi, ke depan masih ada lagi yang cantik. Pertimbangannya itu, begitu. tetapi lupa bahwa waktu nggak bisa kembali. Nggak bisa kembali. Masa expired datang. Maka kata sang guru, ya, kesempurnaan itu orang yang ingin mencari kesempurnaan, ya. Sebenarnya bukan dari objek yang kita pilih, ya, atau bukan dari subjek yang ada pada diri kita sendiri. Tapi kesempurnaan itu adalah ada pada mental keikhlasan. Keikhlasan inilah yang memberi support keberanian kita untuk menentukan satu pilihan itu. Itu penting ya Pak Ustadz ya. Maka tidak ada keikhlasan, tidak akan mungkin kita berani. Apa artinya keikhlasan? Keikhlasan sudah mampu menentukan, menerima inilah yang terbaik. Kalaupun ada yang baik-baik lain belum tentu baik untuk saya, tapi itulah yang harus saya terima, yang harus saya pilih, dan harus dipelihara sesuatu yang sudah kita tentukan pilihannya itu. Maka dalam hal pemeliharaan itulah upaya untuk mendapatkan satu kesempurnaan. Bukan pada saat kita memilihnya, nggak akan mungkin kita menemukan sempurna. Coba Mas Bu kalau ke toko, cari sepatu, ketemu ini, ketemu itu, semua merek bagus, akhirnya pulang nggak jadi beli. Sering itu mah Pak Ustadz. Iya. Oke, mantap. Jadi itu Pak Ustadz ya, tipsnya mengenai pemberantasan jomblo. Ini pemberantasan jomblo ya. Oke, bagi joblors. Nah itu tadi tips dari Pak Ustadz. Gitu Pak Ustadz ya. Iya. Sampai ketemu di segmen selanjutnya Pak Ustadz. Baik gitu ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.